Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyira al-ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di video kali ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang karakteristik dan keistimewaan daripada bahasa Arab. Yang berikutnya, yang keempat, di antara keistimewaan dan kekhususan serta karakteristik yang hanya dimiliki bahasa Arab dan tidak dimiliki bahasa lain adalah bahasa Arab adalah bahasa yang paling tua dalam sejarah. Dan bukan hanya paling tua, tapi juga akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Dua karakteristik ini adalah karakteristik yang tidak dimiliki bahasa lain. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling tua dalam sejarah. Bahkan kalau kita baca buku-buku sirah, buku-buku sejarah, di antaranya As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah di kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, ketika beliau membagi bangsa Arab menjadi beberapa macam. Di antaranya beliau menyebutkan ada kaum bangsa Arab yang disebut dengan Al-Arab Al-Ba'idah. Al-Arab Al-Ba'idah. Al-Arab Al-Ba'idah yakni bangsa Arab yang sudah punah, yang sudah tidak lagi. Yakni di antara contohnya yang beliau sebutkan adalah kaum Ma'ad dan kaum Thamud. Ini tentu di zaman Nabi Hud dan Nabi Saleh. Lihat, bahasa Arab sudah ada sejak zaman itu. Dan jarak antara Nabi Nuh, Nabi Hud dan Nabi Saleh dengan Nabi Muhammad SAW cukup jauh. Berarti menunjukkan bahwa bahasa Arab ini cukup tua. Taruhlah kita ambil bahasa Arab ini ada sejak zaman Nabi SAW. Taruhlah kita ambil angka itu. Kalau seandainya kita tidak terima bahwa bahasa Arab sudah ada sejak masa itu, sejak zaman Nabi Hud di kaum Ad dan kaum Thamud misalnya, kita mengingkari hal demikian, taruhlah kita ambil bahasa Arab sudah ada sejak zaman Nabi SAW, 15 abad yang lalu. Paling tidak umurnya sudah 1500 tahun. Paling tidak umurnya sudah 1500 tahun. Dan tidak ada bahasa yang bisa bertahan sekian lama kecuali bahasa Arab. Dan uniknya bahasa Arab sekarang dengan bahasa Arab terdahulu tidak jauh beda. Sebagai bukti, orang-orang yang mengerti bahasa Arab ketika membaca sabda Nabi SAW, dan sabda Nabi tentu 15 abad yang lalu Nabi sabdakan. Hadis-hadis Nabi SAW kalau kita baca sekarang dipahami oleh orang yang bisa bahasa Arab, maka dengan mudahnya mereka bisa memahaminya tanpa bantuan terjemahan dari bahasa lain. Orang-orang yang paham bahasa Arab dia akan paham makna sabda Nabi SAW. Dengan ringkasnya misalnya Nabi SAW bersabda 15 abad yang lalu dalam hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang-orang pada zaman sekarang yang mengerti bahasa Arab dia akan mengetahui maknanya. Mereka akan mengetahui bahwa makna sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir", barang siapa mengetahui, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Lihat, ini 15 abad yang lalu. Bahkan uniknya, kita ketika dulu di perkuliahan kita belajar tentang sastra Arab pada masa jahiliyah. Ini kita dulu di Fakultas Syariah sempat membahas di salah satu mata kuliah kita ada Al-Adabul Arabi. Dan di situ kita membahas tentang beberapa contoh-contoh syair dari masa jahiliyah, yakni sebelum Nabi SAW diutus. Dan kita paham maknanya. Begitu pula bahasa para sahabat Nabi SAW, kita bisa membaca aqwalus sahabat, perkataan para sahabat Nabi 15 abad yang lalu, dan kita paham maknanya. Siapa saja yang mengerti bahasa Arab akan paham maknanya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia tua dan tidak berubah.
Dia cukup tua dan tidak berubah. Dan sebagai contoh yang paling nyata adalah Al-Quranul Karim yang 15 abad yang lalu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dengan bahasa Arab dan kita paham maknanya. Dengan mudah orang yang mengerti bahasa Arab akan bisa menerjemahkan qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dia akan mudah mengartikan Al-Quranul Karim, walaupun tentu tetap kita butuh tafsir para ulama. Nah, dari sini ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka keistimewaan bahasa Arab yang tidak dimiliki bahasa lain adalah dia cukup tua, sangat tua, dan uniknya tidak ada perubahan-perubahan mendasar yang terjadi setelah lewat daripada 1000 tahun. Ada sebuah lembaga besar dikenal dalam dunia internasional pernah melakukan sebuah studi terkait bahasa-bahasa yang ada di dunia. Mereka mengatakan bahwa selama 100 tahun terakhir telah banyak bahasa-bahasa yang hilang. Lalu mereka mengatakan setelah itu, studi mereka di lembaga besar ya di dunia yang kalau saya sebutkan semua paham, tapi tidak perlu saya sebutkan. Mereka mengatakan hasil studi mereka bahwa 100 tahun ke depan bahasa Arab diantaranya akan hilang. Kita katakan tidak. Bahasa Arab bahasa yang sudah bertahan cukup lama sampai sekarang dan akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa, sepanjang zaman. Kenapa kita yakin bahwa bahasa Arab akan terus dijaga oleh Allah? Bagaimana kita bisa yakin? Karena bahasa Arab menjadi bahasa yang Allah pilih sebagai bahasa wahyunya, sebagaimana yang telah kita jelaskan di video yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab ini sebagai bahasa wahyunya, bahasa Al-Qur'an. Dan bahasa wahyu yang kedua, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, kedua wahyu ini Allah jaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguh kamilah yang telah menurunkan adz-dzikra, yakni Al-Qur'an, dan kamilah yang akan menjaganya. Ini Al-Qur'an dijaga. Maka otomatis ketika Allah mengatakan bahwa Al-Quran dijaga, otomatis bahasa yang Allah pilih sebagai bahasa akan dijaga sepanjang masa. Maka ini satu hal yang membanggakan bagi setiap muslim, dan juga insya Allah membanggakan bagi siapa saja yang belajar bahasa Arab. Dia mempelajari bahasa yang sangat tua, bahasa yang telah ada ribuan tahun yang lalu dan tidak ada perubahan mendasar sejak beberapa ribu tahun kemudian. Orang-orang paham apa yang diucapkan orang-orang Arab terdahulu 1500 tahun yang lalu, walaupun hidup pada zaman sekarang. Ini hal yang luar biasa yang tidak dimiliki bahasa lain. Dan uniknya adalah, sebagai penutup video kita kali ini, bahasa Arab akan terus dijaga sampai akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita semua hidayah dan terus memberikan kepada kita semangat untuk belajar bahasa Arab ini. Dan insya Allah akan kita bahas di video berikutnya karakteristik dan keistimewaan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.